Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rosalita dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Saya Duhita Puspakramaliti dan teman-teman saya Firta Angelina dan juga Rizky Febriana akan mempresentasikan. Sebelumnya penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajaknya. Nah, di penagihan pajak itu ada pejabat penagihan pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk dapat menunjuk pejabat. Penunjukan pejabat diberikan kepada pihak yang berwenang pada penagihan pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak pusat yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan pejabat yang berwenang pada penagihan pajak daerah diberikan kepada Kepala Daerah. Lalu kewenangan penagihan pajak meliputi kewenangan pejabat penagihan pajak meliputi yang pertama mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, lalu yang kedua menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, lalu surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, lalu surat perintah penyanderaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak. Kemudian ada jurusita pajak. Tindakan dari penagihan pajak itu dilakukan oleh jurusita pajak. Nah, jurusita pajak ini tugasnya menagih hutang pajak kepada wajib pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar wajib pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda yang tercantum dalam surat keterangan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tindakan dari jurusita pajak ini merupakan eksekusi dari putusan oleh pejabat. Putusan tersebut kedudukannya sama dengan putusan pengadilan, sehingga keputusan tersebut memiliki kedudukan hukum tetap. Lalu ada jadwal pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan apabila pada saat tanggal jatuh tempo, penanggung pajak tidak melunasi pembayaran utang pajaknya. Pejabat dapat menerbitkan surat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya. Nah, surat yang diterbitkan oleh pejabat sebagai penagihan pajak dilaksanakan secara terjadwal, yaitu yang pertama, menerbitkan surat teguran. Surat ini dilakukan setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Surat tidak akan diterbitkan jika wajib pajak mendapatkan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Lalu yang kedua, menerbitkan surat paksa. Surat ini diterbitkan apabila setelah 21 hari setelah surat teguran diterbitkan, wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajak yang harus dibayar. Nah, surat paksa diserahkan dan dibacakan langsung oleh jurusita pajak negara kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Wajib pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam. Lalu yang ketiga, menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Surat ini diterbitkan jika wajib pajak tetap tidak dapat melunasi utang pajak yang harus dibayar setelah lewat waktu dari 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan. Penyitaan ini sebagai jaminan agar penanggung pajak segera dapat melunasi utang pajaknya. Objek sita dapat berupa barang bergerak, kemudian perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, serta barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Kesempatan pelunasan diberikan dalam waktu 14 hari terhitung dari surat penyitaan barang penanggung pajak. Jika dalam waktu 14 hari penanggung pajak masih tidak dapat melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Lalu yang keempat ada lelang, pelaksanaan lelang. Jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkannya pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya,
Jurusita pajak negara akan berkoordinasi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang setempat untuk melakukan pelelangan tersebut. Penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan keadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang PPSP menyatakan surat paksa dapat diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. 3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak. Untuk melakukan pemberitahuan surat paksa oleh jurusita dapat dilakukan kepada penanggung pajak berdasarkan jenis wajib pajak. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi, yakni ditagih dengan cara 1. Penanggung pajak di tempat tinggal, di tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan. Kedua, orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. Yang ketiga, salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi. Yang keempat, para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagikan. Wajib pajak badan dapat ditagihkan kepada 1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan. Yang kedua, pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat badan usaha yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah satu orang yang telah disebutkan di butir 2A. Pegawai tetap yang dimaksudkan adalah pegawai yang berkaitan dengan keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, dan sebagainya, dan bukan merupakan karyawan harian biasa. 3. Wajib pajak pilot, yaitu surat paksa diberitahukan melalui kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Yang keempat, wajib pajak menunjuk seorang saudara. Maka surat kuasa diberitahukan kepada penerima surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kelima, pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan apabila pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak orang pribadi maupun penanggung jawab pajak penanggung pajak badan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang keenam adalah dengan menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya. Mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya surat penagihan seketika dan sekaligus. Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilakukan sebelum penerbitan surat paksa. Pejabat dapat menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila 1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau berniat untuk melakukan hal tersebut. 2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang diawasi dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan badan usahanya, memekarkan atau memindahtangankan usaha yang dimilikinya atau dikuasai atau melakukan pembubaran. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
Yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Selanjutnya ada penyitaan dan lelang. Penyitaan sendiri adalah tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai akibat pajak yang harus dibayar tidak segera dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak. Tujuan penyitaan tersebut yaitu untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Barang yang telah disita nantinya akan dilakukan penjualan secara lelang yang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Lelang ini dapat tetap dilaksanakan walaupun wajib pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan. Selanjutnya ada pencegahan dan penyanderaan. Untuk pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Agar pelaksanaan pencegahan ini tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan diberikan syarat-syarat, yaitu pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi hutang pajaknya. Keputusan pencegahan diberikan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat-pejabat yang berwenang. Dan yang kedua ada penyanderaan. Nah, penyanderaan ini adalah pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Ini dilakukan kepada penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan juga diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Dasar penyanderaan adalah surat perintah penyanderaan. Next. Selanjutnya ada hak mendahulu. Negara dalam menagih piutang pajak kepada wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang KUP mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Nah, ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Next. Kedudukan hak mendahulu untuk kepentingan utang pajak yaitu melebihi segala hak mendahulu yang selanjutnya hal itu dikecualikan terhadap 1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. 2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud dan atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Sekian presentasi dari kelompok 14 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.